Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Harga saham UNVR akan ke Rp1.000, analisa plus dan minusnya. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Judul video ini bukan clickbait ya. Melihat fenomena harga saham UNVR pasca stock split, banyak dugaan yang muncul terhadap saham ini. Banyak analis yang mengatakan valuasi UNVR sudah mahal dan memang wajar jika mengalami penurunan harga. Jika dilihat, harga UNVR sekitar Rp3.360, tapi book value-nya hanya Rp113 per akhir tahun 2021. Artinya, PBV UNVR mencapai angka 29,66 kali. Apabila mengambil rata-rata PBV di angka 10 kali saja, harga UNVR seharusnya berada di angka 1.130. Pertanyaannya, apakah hal itu benar? Ataukah banyak pertimbangan lain sehingga saham ini memang bisa dihargai dengan valuasi yang sangat premium? Kita akan membahas beberapa poin plus dan minusnya. Tentu saja pembahasan hanya dari sudut pandang pribadi ya. Kamu bisa punya pemahaman yang berbeda. Jadi jangan jadikan video ini sebagai patokan, tapi cukup menjadi sebuah pertimbangan saja. Disclaimer on ya. Berikut ini beberapa poin plus dari UNVR. Pertama, saham senior di bursa dengan saham beredar yang rendah. UNVR sudah listing sejak tahun 1982 yang berarti telah melantai sekitar 40 tahun. Usia 40 tahun membuktikan bahwa UNVR merupakan salah satu saham senior di bursa yang telah memiliki berbagai track record. Bahkan UNVR jauh lebih lama berada di bursa dibandingkan BCA, BRI, Mandiri, dan saham besar lainnya. Selain itu, jumlah lembar saham beredar UNVR bisa dikatakan sedikit, hanya 15% saja. Artinya, mayoritas saham ini dimiliki oleh pemegang kendali, yaitu Unilever Indonesia Holding. Dengan data ini, timbul asumsi bahwa pemegang mayoritas saham ini masih yakin dengan kinerja UNVR karena mereka berani memegang sahamnya dengan jumlah besar. Apakah kamu setuju dengan hal ini? Yang kedua, mampu menghasilkan laba yang sangat besar. Dengan jumlah ekuitas sebanyak 4,32 triliun, UNVR mampu menghasilkan laba sebanyak 5,76 triliun. Artinya, laba yang dihasilkan jauh lebih besar dari modal yang dimiliki. Dengan kata lain, saham ini punya ROE sebanyak 133%. Kamu tentu bisa membayangkan betapa luar biasanya kinerja UNVR. Hampir tidak ada saham di bursa yang mampu menghasilkan laba melebihi ekuitasnya secara konsisten. Inilah kelebihan kedua dari UNVR yang tidak dimiliki oleh saham lain. Ketiga, produknya selalu dibutuhkan. Hampir semua orang di Indonesia mungkin pernah menggunakan produk UNVR. Mulai dari bangun tidur hingga mau tidur lagi, produk UNVR selalu dipakai. Brand image seperti ini membuat UNVR menjadi salah satu perusahaan yang sangat dibutuhkan dan membuat banyak orang berani membeli dengan harga mahal. Dari operasionalnya juga, di tahun 2021 perusahaan mencatat penjualan sebanyak 39 triliun. Angka ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan aset perusahaan yang hanya mencapai 19 triliun. Menurutmu, jika perusahaan itu sangat dibutuhkan, seberapa mahal kamu berani untuk membeli sahamnya? Keempat, dividen konsisten. Faktor dividen menjadi daya tarik tersendiri bagi UNVR. Saham ini konsisten bagi dividen setiap tahun meski yield-nya tidak terlalu besar. Banyak pemegang sahamnya yang berkata, tidak apa nyangkut lama di UNVR, yang penting dapat dividen setiap tahun. Kalimat ini memang benar, karena seturun-turunnya saham ini, tetap saja ada passive income yang masuk ke rekening setiap bulan. Tapi kalau harganya sudah turun di atas 50%, kayaknya ada yang perlu diperbaiki deh. Sebesar-besarnya dapat dividen di UNVR, tetap saja tidak bisa mengcover penurunan harga yang terlalu besar. Namun kembali lagi, kamulah yang menentukan langkah investasimu. Setelah membahas kelebihan UNVR, sekarang mari kita bahas kekurangannya. Pertama, laba turun terus selama 4 tahun terakhir. UNVR mencatat penurunan laba yang konsisten sejak tahun 2018 hingga 2021. IPS saham ini turun dari 239 menjadi 151 di tahun 2021. Artinya terjadi penurunan sekitar 36% dalam 4 tahun terakhir. Jika perusahaan hanya mengalami penurunan laba 1-2 tahun, mungkin tidak menjadi masalah.
Tapi jika ada perusahaan yang labanya konsisten turun selama 4 tahun, apakah hal itu tetap tidak masalah? Kedua, utang besar. Perusahaan punya total utang sebanyak 14,75 triliun dengan modal 4,32 triliun. Artinya hutang perusahaan lebih besar 3,4 kali lipat dibandingkan modalnya. Ibarat kata, kamu hanya punya uang 100 juta, tapi berani meminjam sebanyak 340 juta. Meski sebenarnya kamu punya kemampuan untuk membayar utang, tapi tetap saja ada risiko yang harus dihadapi kan? Meski UNVR mampu menghasilkan laba sebanyak 5,76 triliun per tahun, tapi dengan utang yang terlalu banyak, tetap saja resiko likuiditasnya menjadi lebih besar. Apalagi cash ratio yang dimiliki saham ini cukup kecil, yaitu hanya 2,61% saja. Ketiga, harga turun terus. Harga saham UNVR mengalami penurunan yang terus-menerus selama 1, 3, hingga 5 tahun. Tidak tanggung-tanggung, penurunannya bahkan berada di atas 50%. Artinya, jika kamu beli saham ini dengan uang 100 juta, per video ini dibuat berarti dana kamu tersisa 50 juta. Gimana perasaannya ya? Mau cut loss sayang, mau di hold, takut turun lebih dalam. Meski perusahaan punya kinerja yang baik, tapi jika harga sahamnya terus turun, tetap saja pemegang sahamnya akan kecewa kan? Keempat, saham top management. Poin minus terakhir yang ingin membahas adalah dari sisi top management. Berdasarkan data di RTI Business, terlihat hanya 3 orang top management yang punya saham perusahaan, itu pun dengan jumlah lembar yang sedikit. Kepemilikan paling banyak dipegang oleh direktur perusahaan dengan jumlah 62.000 lembar saham. Jika dikali dengan harga 3.360, artinya total aset direktur ini di saham UNVR hanya sekitar 200 jutaan. Angka yang sangat kecil untuk kelas seorang direksi kan? Nah, pertanyaannya, kenapa mereka tidak berani beli saham UNVR dengan jumlah besar? Padahal mereka yang pimpin perusahaan ini. Seharusnya jika mereka yakin dengan performa dan harga saham UNVR, mereka pasti berani beli sahamnya dengan jumlah besar kan? Nah, demikianlah pembahasan poin plus minus UNVR. Mimin hanya bantu jelaskan, tetapi keputusan terakhir tetap berada di tangan kamu sendiri. Apakah perusahaan ini masih layak untuk dibeli? Mungkin iya, mungkin tidak. Yang jelas jika ditanyakan kepada Mimin, UNVR memang punya kinerja yang baik, khususnya dari aspek efektif dan efisien. Buktinya mereka mampu menghasilkan laba yang besar dengan modal yang kecil. Tapi di sisi lain, saham ini punya valuasi yang sangat tinggi, khususnya dari PBV-nya. Apakah dengan kinerja seperti tadi, kamu rela membeli sahamnya dengan valuasi yang terlalu tinggi? Hanya kamu yang bisa menjawabnya. Intinya, sebagus apapun sahamnya, kalau harga saham terus turun dan kamu rugi, itu jadi tidak ada artinya. Bukankah tujuan kita membeli saham adalah untuk memperoleh keuntungan capital gain dan dividen? Kesimpulannya, kembali ke judul video. Apakah mungkin UNVR turun ke harga Rp1.000? Kalau ditanya kepada Mimin, hal itu mungkin saja terjadi. Mengingat labanya turun terus selama 4 tahun dan valuasi PBV yang memang sudah terlalu mahal. Tapi kembali lagi, tidak ada satu orang pun yang tahu pasti. Mungkin saja saham ini turun lebih rendah, tapi mungkin juga harga sahamnya naik lagi mencapai all time high. Mari kita lihat saja kelanjutan cerita saham sejuta umat ini di bursa. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya.
Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi baca saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Thank you.